eh, dari hasil beberapa lembaga survei itu dibawa daripada calon kandidat lain. Bagaimana menyikapi itu, Pak? Jadi begini, survei itu keadaan hari ini. Olehnya karena itu, apapun hasilnya itu tidak perlu kami permasalahkan, tetapi yang pasti bahwa strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan yang tertinggi surveinya. Jadi survei itu membaca hari ini, dan kita harus tahu bahwa pergerakan survei seperti apa. Kandidat kami setiap hari, setiap melakukan survei selalu mengalami peningkatan. Bahkan ada beberapa survei juga mengumpulkan beliau seperti yang dari survei yang diposting hari ini, kita juga cukup tinggi, dan kami sangat yakin bahwa kekuatan tim yang bekerja di lapangan mampu untuk menaikkan surveinya, bahkan di real pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang kita bisa memenangkan pertarungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ate dari bataramedia.com. Saya ingin bertanya kepada Pak Ketum GPK. Tadi saya dengar bahwa muktamar P3 nanti itu akan dilaksanakan di Sulsel. Kami ingin bertanya soal bagaimana sih kesiapan GPK nasional atau pusat ini untuk koordinasi ke daerah dan terutama di DPW Sulsel ini. Lalu kedua, kami bertanya bahwa bagaimana sih bocorannya untuk ini masuk ke pengurus DPK ini, apakah harus mengikuti kaderisasi tertentu atau hanya ingin masuk saja atau gimana gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari kami untuk mungkin panitia ada Pak Mangkat Habis dari Sulsel bertanya bocorannya sih berapa sih yang sudah mendaftar jadi calon ketua DPW DPK ini Sulsel Selatan. Oke, terima kasih. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertama soal keamanan ya. Karena begini ya, kebetulan memang gerakan pemuda Kaabah sudah berkonsolidasi dari beberapa waktu yang lalu, dan kemudian hadirnya kami di sini pimpinan pusat melaksanakan memantau dan mengamati pergerakan dari Garuda ke Sulawesi Selatan dengan adanya musbih pertama. Kemudian memang di dalam musbih pertama ini adalah musbih yang pertama kali terjadi di Sulawesi Selatan. Dan inilah disiapkannya mereka struktur, karena memang amanat dari Rakernas kemarin kami menekankan kepada seluruh GPK di seluruh Indonesia untuk berbenah diri, kemudian membentuk infrastrukturnya sampai ke tingkat ranting, bahkan anak ranting. Karena memang dari pemilu ke pemilu soal keberadaan saksi itu salah satu menjadi kebutuhan yang sangat urgent untuk kita bangun dan kita lengkapi. Maka salah satu nanti akan dilahirkan oleh hadirnya Garuda Kaabah di Sulawesi Selatan, termasuk di beberapa daerah yang lainnya, juga akan membantu nanti partai menyiapkan saksi pada pemilih-pemilu yang satu itu. Soal keamanan tadi, karena memang kami adalah gerakan Garuda Kaabah, salah satu saya partai dari Partai Persatuan Pembangunan, dan memang punya punya brigade Satgas yang namanya Satgas Garuda Kaabah. Dan memang ini menjadi setiap dari muktamar ke muktamar, Garuda Kaabah selalu diamanahkan, ditugaskan menjadi koordinator amanan di seluruh event-event partai termasuk muktamar. Kebetulan ketua koordinator muktamar hari ini adalah sekretarisnya MPO di PPGPK, putranya Pak PLT Ketua Umum Pak Soeharto Monoarfa, dan sudah sangat pas dan ideal untuk beliau dan teman-teman tentunya dibantu dengan teman-teman rekan-rekan GPK dan sahabat-sahabat lainnya untuk bersama-sama mengamankan muktamar di Sulawesi Selatan. Berjalan dengan lancar, tertib, dan insya Allah hasilnya bisa memuaskan dari itu semua. Terus kemudian yang ketiga soal tadi apa pertanyaan satu lagi saya agak lupa. Pertanyaan ketiga tadi, masuk pengurus. Nah, kalau di GPK itu tidak diatur mau jadi pengurus silakan di tingkatannya masing-masing. Kalau cabangnya di mana, bisa tinggal di mana, ada cabangnya, kantor cabangnya. Kaderisasi nanti setelah dia jadi pengurus sama dengan ini sebenarnya muskil, kemudian nanti ada rakerwil, ada pelantikan, itu adalah bagian daripada strategi tadi
pembekalan dan penguatan kader supaya mereka juga ini kan GPK ini kan saya partai, dan makanya di kader di GPK ini bagaimana juga bisa memahami apa namanya persoalan-persoalan yang ada di partai, bagaimana bisa memahami juga tentang kepartaian yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Dan silakan seluruh siapapun yang mau masuk di GPK di tingkatan masing-masing, kami terbuka lebar untuk mereka bergabung pada gerakan Purwakarta. Terima kasih. Jadi untuk GPK sendiri itu kemarin biar diserahkan orang nggak mau. Dan alhamdulillah setelah kita berjalan sampai 6 bulan, ini sudah ada beberapa memang yang punya niat untuk menjadi ketua wilayah di Muswid ini. Tapi saya kira lewat Muswid ini GPK tidak akan terpengaruh, tetap solid. Siapapun yang akan pimpin tetap solid. Kalau jumlahnya di media itu ada beberapa orang, tapi ini kan tentunya harus lewat yang resmi-resmian, lewat SC. Berapa yang mendaftar di SC itu yang kita hitung, bukan yang di media. Yang di media itu ada 2 ya, ada 2 orang. Belum ada yang mendaftar di SC, karena SC belum buka pendaftaran. Kita tidak mau berasumsi, kita mau yang pasti-pasti saja. Oke? Assalamualaikum. Saya kira ini isu apa yang kita usung sekarang ini untuk mengangkat kualitas kita sendiri, untuk GPK sendiri. Untuk GPK itu kita mendekati kaum milenial, karena untuk menyambut bonus demografi tahun 2030, yang mana 2030 itu diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu 60% adalah pemilih pemula ya. Sehingga dengan lahirnya Gerakan Pemuda Gabah ini, bantunya Gerakan Pemuda Gabah itu kita akan menyasar pasar ini, bersaing dengan partai-partai lain, bersaing dengan para organisasi sayap yang lain. Dan yang pasti yang kita akan lakukan adalah membuat sebuah program, itu program sangat tepat waktu. Ini yang kita sasar sampai ke bawah sebagai kader Gerakan Pemuda Gabah, itu yang kita akan laksanakan. Seperti itu. Jadi silakan mau beraktivitas di mana, tetapi syaratnya jangan dilupakan. Saya mungkin menambahkan bahwa kami dari PPGPK kemudian dirumuskan kemarin juga di forum Rakernas bahwa seluruh kader-kader GPK pada momentum pilkada dan momentum apalagi nanti momentum politik lainnya wajib, jadi seluruh kader GPK wajib memenangkan dan mendukung dan memenangkan seluruh calon pasangan yang telah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Itu kita berikan sanksi tegas apabila ada gerakan pemuda Gabah, kader gerakan pemuda Gabah, apalagi pimpinan yang tidak mendukung calon yang telah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Itu salah satu amanat Rakernas juga yang kami tegaskan di sini. Itu kira-kira apalagi di Sulawesi Selatan juga nanti di forum Musbil dan Rakawi juga akan dibahas bagaimana tadi yang disampaikan Pak Ketua DPW, bagaimana merumuskan strategi tadi memenangkan calon yang telah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya survei tadi tidak kita bisa pungkiri bahwa survei kadang-kadang juga itu kan pesanan-pesanan juga. Jadi mudah-mudahan itu ada strategi khusus dan saya pikir tidak bisa disampaikan sini strateginya bagaimana bisa memenangkan itu, walaupun survei kami ada di bawah tadi soal pilkada di Kota Makassar. Saya yakin ada strategi khusus dan insya Allah akan dibantu dengan teman-teman GPK bagaimana bisa memenangkan pertarungan itu di pilkada seluruh Sulawesi Selatan dan bahkan di seluruh Indonesia. Itu forum amanat forum Rakernas kami. Sanksinya seperti apa? Ya. Mungkin dikeluarkan dari partai atau belum? Ya kalau dia GPK ya kita keluarkan dari keanggotaan sebagai kader GPK pasti. Silakan tegas itu. Apalagi kalau kader partai, apalagi dia kemudian anggota dewan, lah itu kelewatan kalau dia mendukung dari partai dari calon elit. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan last. Saya melihat dari paparan ketua, Pak Ketua P3, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Ketua GPK.
Pemuda Kapa. Saya melihat ini sangat jelas dan saya melihat ada nilai positif. Ya, saya mau tanyakan kepada ketua sebagai literasi kerja, kiat-kiat apa yang dilakukan dengan GPK ketika ini adalah pengembangan atau sayap daripada partai P3 khususnya kota Sulawesi Selatan. Kedua yang saya mau tanyakan, ketika teman-teman dari Gerakan Pemuda Kaba melakukan langkah-langkah, contoh langkah konkret, di mana literasi atau restoratif justice yang dilakukan ketika satu kandidat katakan Kota Makassar diusung dengan teman-teman pemaparan Pak Ketua bahwa Gerakan Pemuda Kaba ini sangat sampai ke anak ranting, jelas pekerjaan. Nah, pertanyaan saya mungkin yang spesifik, ketika ada pencalonan caleg, apakah diberikan ruang untuk pemuda Kaba ketika mencaleg? Karena kadang-kadang ketika caleg saya melihat dari analisis kami sebagai wartawan, ketika itu biasanya dianaktirikan itu di tempat lain. Mudah-mudahan di tempat P3 ini tidak terjadi, karena biasanya logik sebenarnya yang terjadi adalah logic of power. Tapi sekarang kegiatan saya melihat adalah power of logic. Ketika satu kekuatan maka itu pembenaran. Katakan ada kader dari Gerakan Pemuda Kaba, itu adalah kader yang militan, bekerja dengan maksimal memenangkan kandidat, tetapi pada hari H dia tidak punya finansial atau kurang, itu dianaktirikan. Terima kasih. Jadi saya pikir makanya tadi dengan forum-forum yang kita lakukan hari ini, karena ini kan saya ingin sampaikan bahwa Gerakan Pemuda Kaba pasca kemarin Muktamar 2006 konsolidasinya agak mandek. Kemudian alhamdulillah diberikan kemarin dalam proses itu, kemudian diberi mandat kepada saya untuk menggenjot konsolidasi di semua tingkatan. Alhamdulillah ini kemudian tertanamkan semangat yang luar biasa kepada teman-teman di daerah. Kemudian juga pasca rakernas kami pertama di Bogor ini juga menegaskan, kami tegas bahwa teman-teman yang sudah diberikan ini kan baru mandatoris kami sampaikan, karena memang kemarin konsolidasi tidak berjalan, bahwa mandatoris yang kita sampaikan ini adalah juga wajib mereka untuk membentuk struktur pengurusan, merekrut anak-anak muda di tiap atau wilayah masing-masing. Anak muda itu kalau GPK ini tidak ada batasan umur. Jadi ketika dia masuk kategori pemuda, ya walaupun ada orang tua tapi ini yang masih muda jiwanya itu bisa juga masuk GPK. Kalau undang-undang kepemudaan kan 30 tahun. Tapi di GPK ini tidak berlaku pada undang-undang kepemudaan. Tapi GPK ini bisa masuk siapapun. Dan kemudian tadi yang paling pasti adalah kami sudah menginstruksikan kepada teman-teman di daerah untuk merekrut sebanyak-banyaknya anak muda yang ada di daerahnya masing-masing. Tentunya ini berjuang untuk nanti akan dikader bagaimana bisa memahami budaya, kultur, dan peran P3 di pemerintahan. Nah, ini salah satu yang kami pastikan itu. Dan kemudian memang kami juga sudah menganalkan ini luar biasa Sulsel. Makanya saya tanya, Ketua, ini yang direkrut banyak orang dari partai lagi nggak? Kadang-kadang dulu ini terjadi. Jadi struktur GPK di dalamnya isinya pengurus partai juga. Nah, ini kan tidak berkembang. Alhamdulillah saya lihat ada kemajuan. Kemarin di Jawa Timur saya cek langsung secara fisik, alhamdulillah yang direkrut bahkan 100% di Jawa Timur, dan Sulsel 100% bukan pengurus partai. Bahkan dari tokoh-tokoh anak muda dari kemarin yang ada di partai lain bergabung sekarang di GPK untuk sama-sama nanti memenangkan partai, termasuk calon-calon kepala daerah yang telah resmi diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Nah, itu kira-kira yang menjadi trigger kami. Silakan mungkin Pak Ketua yang tambahkan. Jadi keberadaan GPK menjadi penting karena di sini tempat kita menggodok bagaimana kader-kader ke depan itu betul-betul punya militansi yang kuat. Yang kedua, dalam hal pemenangan dari partai politik, tentu yang diharapkan dalam paling utama adalah lembaga kepada otonom terkait dengan pencalonan menjadi calon legislatif dan apapun itu. Sebenarnya kita sangat objektif untuk memberikan ruang kepada siapapun, termasuk pada GPK, dan tidak sedikit lembaga otonom atau badan otonom yang sudah memiliki tempatnya sangat strategis. Seperti Ketua AMK Sulawesi Selatan sudah menjadi anggota DPRD Kota Makassar, Ketua WPP Sulawesi Selatan menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Ketua WPP Makassar menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Dan insya Allah ke depan tidak menutup kemungkinan bahwa kader-kader GPK juga bisa menduduki tempat strategis, tempat yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga ke depan
P3 tentu memberikan ruang yang sama dengan pengurus partai untuk menjadi calon DPRD, bahkan kalau perlu menjadi eksekutif di daerahnya masing-masing. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Oke,